Halo guys. Welcome to ADC. Duk capil. Cam. Kembali lagi di ADC. Anak aku duhai culun. Nah, hari ini konten ADC spesial karena selain kita Jadi karena hari ini konten ADC spesial ya, kita tidak akan mereview film, tetapi kita akan mengingat film-film yang sudah terjadi setahun ini. Jadi kita mau bikin blind ranking. Nah, blind ranking itu gimana? apa? Jelasin dong. Jadi kita di sini sudah ada film-film yang kita tonton bersama sepanjang tahun ini. Mungkin ada juga HS yang waktu itu belum sempat nonton, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Nanti kita urutkan dari 1 sampai 10, tetapi kita urutkannya itu random, kita ambil, kita baca, kita mau taruh film ini tuh di nomor berapa? Dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 itu terbagus, 10 itu yang kita jelek banget. Oke. Oke. Lu jelasin dong kenapa ini jadi menarik, karena Kenapa jadi menarik? Karena bisa aja ntar karena misalnya sudah keisi slot-slotnya. Udah keisi, tiba-tiba film jelek keluar, muncul di satu. Terpaksa harus ditaruh di satu. Itu. Gitu. Oke, siap ya? Oke. Film pertama. Ini dijelasin dulu, ini kan buat bertiga kan? Buat bertiga, kita langsung buat bertiga. Mencuri Raden Saleh. Cuy. Mencuri Raden Saleh. Gue langsung taruh di nomor 2 sih. Karena menurut gue itu ini salah satu film terbaik tahun ini ya. Dari cast-nya, dari ceritanya, dari editannya, anjing, semuanya bagus banget dan fresh. Belum pernah ada film Haze dengan tema Haze kayak gini di Indonesia. Meskipun kalau mau dilihat dari segi formula film-film baratnya itu kayak gini tuh udah banyak gitu. Cuman kayak ini tuh one of the best movie I seen this year sih. Lu taruh di nomor berapa? Bingung gue, nomor 2 deh, nomor 2 juga. Lu nomor 2 juga. Ada ngincer. Lu 2 juga. Oke. Ntar ini dikasih list gitu ya, ting HS gitu. Oke. Film berikutnya. Wow! Miracle in Cell number 7 versi Indonesia. Miracle in Cell number 7, gue 3 deh. Lu 3? Aku karena ini termasuk best yang gua tonton tahun ini. Aku 3 sih. Sama kayak gue berarti. Aku 3 sih. 3. Aku 3 bener. Karena menurut gue meskipun kita udah lihat versi Koreanya, versi Indonesia ini punya rasanya sendiri. Tesnya gitu. tersendiri. Jadi dan kayak bahkan Gerald nonton yang kedua kali masih nangis. Gue nonton 2 kali nangis dua-duanya. Yang gue nonton yang kedua gue bilang kayak, masa sih gue masih nangis anjing, gue kan udah nonton yang pertama. Iya. Tetap masih nangis. Soalnya kayak menurut gue juga film ini tuh kenapa bisa sesedih itu didukung oleh aktornya sih, Vino Bastian. Mawar De Jong juga bagus sih. Mawar De Jong, Vino Bastian sama aktor anak-anak. Yang jadi anaknya, yang jadi Mawar De Jong waktu kecilnya. Yang jadi anaknya tuh Kartika bener. Gila, yang jadi Kartikanya tuh bener-bener bisa membuat kita simpati sama keadaan di sekitarnya. Dan juga tokoh Indro Warkop. Iya. Bahasanya tuh bapak banget. Jadi kayak semuanya perfect sih di film ini menurut gue, meskipun ya karena Denny Sumargo juga bagus, Denny Sumargo di sini. Denny Sumargo. Karena ya udah remake aja gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang baru, tetapi tetap bagus gitu. Kalau gue di 3 ya, berarti nomor 2 dan 3 gue udah terisi. Gue juga udah. Lu ambil. HS 24 tuh yang Apa? Asyam men. Langsung gak ragu gue 10. Lu 10. 9 deh. Karena gue masih ada yang pasti ada nanti. 9 gue. Lu 9. Gue mungkin di 8 lah. Aku 6. Di 6 ya. Gue di 8. Kalau gue kenapa kasih di 8? Karena banyak banget sih film yang lebih hancur dari ini yang pertama. Oh iya bener ya, tapi gak apa-apa lah gue 9 deh. Yang kedua adalah film ini tuh meskipun goblok, tapi pernah gak sih lu nonton sesuatu yang sangat-sangat goblok, tapi saking gobloknya malah jadi terhibur anjir. Iya, ini seperti yang gue bilang di review kemarin, film itu seperti kayak bubur yang ditumpahkan ke meja, terus kayak bingung nih cara makannya gimana nih. Dilihat itu menggelikan, dilihat itu kayak nggak bisa dimakan. Tetapi pas kita coba aja sendok sedikit, meskipun agak kotor, ada bakterinya di situ. Ada serbuk-serbuk kayu. Cuma pas dimakan ya enak-enak aja dan bisa ditelan gitu. Menurut gue gitu sih. Kalau jadi makanya gue taruh di 9 deh gue 9 lagi. Selanjutnya, Jagat Arwah. Gue di 5. Iya, aku 239, gua 6 deh.
Kenapa gue taruh di nomor 5? Menurut gue kayak ya sebenarnya film itu not bad karena dari awal ke tengah is actually good gitu. Iya. Meskipun dengan endingnya yang kayak anjing film apa ini anjing kayak endingnya kayak gitu kan. Cuman kayak dari awal ke tengah tuh bagus gitu dan sebenarnya aku tuh penasaran dengan universe-nya si Jagat Arwah ini mau dibawa kemana karena Betul. kan film horor fantasi Jarang. dan ini tuh mereka berani sih bikin film horor fantasi meskipun sangat disayangkan kayak beberapa karakternya tuh Kunti dibuat cantik, Iya, genderuwo Genderuwo dibuat ganteng, kekar. Kayak kurang sih, kayak padahal desain awal karakternya tuh kayak kuntilanak yang begini itu bagus anjir. Kenapa Iya. harus dibuat kayak ya noni Belanda bisa diterima lah. Ya, Cinta Laura, maksudnya kayak udah itu sosok noni Belanda, tetapi kayak Drew sama Kuntinya itu sih menurut gue terlalu fantasi, maksudnya kayak Masa si Kuntinya jadi ada love line sama cantik si banget, iniannya? iya Love sih. line sama tokoh utamanya. malah jadi naksir sih. Ya ibaratnya tuh kayak ketempelan. Siapa Cuman yang gak kayak- naksir? Siapa yang ngerasa Kunti secantik itu ya? Iya. Tapi Ari Irham di film itu, ya Ari Irham gak usah ditanya ya lo ya. Udah gue Dimanapun dia ditempatkan kayaknya cocok-cocok aja gitu. Iya. Mau dia dibuat jadi di film terlalu tampan, dibuat jadi orang yang ganteng banget cocok. Di Jagat Arwah ini dibuat dia segembel-gembelnya orang gitu ya. Iya dibuat ada makeup yang dia kayak Kayak jelek banget, anjing lu, jamet kayak banget. ini tahu gak lu God Must Be Crazy? Tukut. Iya. Ada yang kayak udah buluk banget, dekil banget deh itu. Tapi tetap bagus tetap actingnya. bagus gitu. Jadi kayak Ari Irham ditaruh dimanapun menurut gue tetap bagus. Makanya film itu di 5 sih, harusnya bisa lebih bagus lagi kalau misalnya ternyata mungkin ya desain karakternya lebih seram dan endingnya tidak seperti itu. Visual efeknya sebenarnya nggak bagus. Nggak jelek Nggak ya. jelek, nggak jelek. Visual efeknya nggak Visual jelek. efeknya Bagus nggak itu, jelek. bagus visual efeknya. Cuman ya itu sih masalahnya di Ceritanya storyline doang, sih. cerita sama Lu nonton story-nya. sih film ini? Nonton kan waktu itu? Gimana menurut lo film ini? Seperti biasa V-Cinema mau membawa terobosan baru dengan horor fantasi. Dan sebelumnya kan mereka bikin film Haze juga, Mencuri Raden Saleh. Oh ya. Ya. Di sini ya. Oh satu PH ya? PH. Lu inget gak waktu nonton Mencuri Raden Saleh? Trailernya ini. Iya, di Oh opening. trailernya si Jagat Arwah Jagat ya? Arwah kan. Ya pokoknya itulah. Oke, lanjut. Siapa tadi? Lu lagi. Keramat 2 Keramat 2. Gue di 7 deh. ya semoga ini benar. Keramat 2 Keramat 2. karena ketolong Betul. sama lucunya si Oke, ini kita bahas Keanu Keramat anjir. 2 ya. Keramat 2 itu ya benar. Kalau nggak ada Keanu tuh Keanu dan Ute. Keanu dan wah Ute bagus sih yang Keanu jadi dan Ute yang sih. jadi Ute yang Tetapi jadi Ute bagus. menurut gue miss. Kan nama aslinya bukan Ute kan nama tokohnya. Tapi enggak, nama sih Ute kayak bla 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 bla. Oh iya? Ada UT-nya, ada UT-nya. Oh iya? Ada UT-nya. Oh iya, semuanya pakai nama asli ya? Pakai nama asli. Bahkan Caruban Larang juga nama aslinya Caruban. Udah lanjut udah. Kita jangan melucu ini serius sih. Kita lagi kaleidoskop ini sekarang. Kontennya serius. Nah, kalau Keramat 2 ini menurut gue miss-nya cuman di storyline yang agak dibuat terburu-buru. Iya. Kayak tiba-tiba ada peti buat 7 orang Aduh, gitu. itu memaksa banget sih. Tiba-tiba Tiba-tiba- kok ini dibuka, tiba-tiba apa sih? Peti itu dibuka. Iya, sama dengan memaksakan sengaja. kehendak untuk kayak nostalgia Keramat 1. Benar, dengan mengambil- memasukkan tokoh di Keramat 1. Iya sih. Dan Tapi jadinya kayak menurut gue kurs. Keramat 2 ini menghancurkan Keramat 1 gitu. Padahal Keramat 1 tuh udah cukup ngeri, udah cukup sampai ngerinya di endingnya Keramat 1 tuh menurut gue udah cukup sih. Kayak nggak perlu ada lanjutannya lagi. Karena kalau ada lanjutan lagi itu jadinya kayak gini lah, jadi franchise anjir. Jadi Iya. kayak terlalu ibarat sapi itu udah kurus anjing tapi terus diperah gitu. Jadi kayak menurut gue sayang aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang bisa cukup dinikmati juga, terutama adegan di rumah sakit. Iya, yang di adegan rumah sakit. itu menurut gue gold banget sih. Itu bagus banget adegan di rumah sakit. Seremnya beneran serem tuh di situ. Meskipun berisik tapi serem gitu. Tapi fun fact kan gue kan ada penampakan yang lu sama HS nggak tahu HS sih. Pokoknya ada yang lu nggak ngeh yang gue bilang. Iya "Gila, sampai harus begini kan. Iya, gue Yang bilang. tinggi kan. Iya. Yang paling tinggi itu kan. katanya itu nggak ada aslinya.
Oh iya, katanya. Ya, namanya juga film. Biar ada bumbu-bumbu marketing mungkin. Orang di Bisikan Jenazah aja promonya gitu. Ada penampakan di Bisikan Jenazah. Penampakan asli. Penampakan kru. Goblok anjing. Kira penampakan setan. Tapi mereka ngakunya itu penampakan setan gitu. Cuman kayak itu bumbu-bumbu film horor aja lah. Kayaknya gue percaya kalau Keramat 2 itu kayaknya penampakan kayaknya mungkin aja soalnya itu bisa believable, bisa dipercaya. Iya. Dengan kondisi kayak gitu dan mereka cuman handheld dan mereka dilepas di lapangan, bisa aja itu terekam sih. Iya, masa sekelas Keramat yang udah bikin kita percaya kalau tiba-tiba tumbal darah anak melik ngaku kayak gitu. Apaan sih anjing? Pasti gitu kan responnya. Kalau tumbal darah anak melik bilang filmnya ada penampakan, gue yakinnya tuh kayaknya bukan penampakan. Jamur. Gue deg-degan ya anjing. Tinggal 4 film lagi ya. Apa? Mumun. Aduh. Mumun. Coy, masa Nomor 8 Mumun. Mumun gue terakhir deh. Menurut gue Asyapmen secara sinematografi lebih bagus. Gue Mumun di ini sih, ya mungkin ya. Beri 10 gue Mumun. Gue di 9 lah, Mumun. Gue Mumun 10 ya karena menurut gue Asyapmen walaupun wer tapi secara sinematografi cukup bagus. Kalau menurut gue Mumun itu membuat kita merasa nostalgia aja. Nostalgia aja, Udah menang di nostalgia. Nggak lebih gitu, karena gue nggak merasa empati dengan tokoh Mumun yang gue nggak tahu apa salahnya ya, apakah di dialog, apakah di storyline, ataukah di acting. Tapi masa sekelas Acha itu nggak bisa membuat gue berempati dengan Iya. tokoh Mumun. Betul. Yang kayak dia dikejar-kejar, diperkosa, ditabrak sampai meninggal. Gue nggak merasa empati dan gue ada perasaan nggak peduli sama film ini. Gue pengen cepet-cepet film ini itu kelar anjing kan. Iya. Gue satu hal yang gue inget di film ini waktu gue nonton adalah film ini tuh berasa lama banget. Itu yang Iya gue sih. inget sih. Kayaknya gue nanya ke Aldi apa ke HS ya. Kok nggak habis ya film ini ya? Yang ini hantunya nggak ada 40 menit. Ada 40 menit. Enggak, ada hantunya tuh kayak pocongnya tuh libur dulu kayak Hilang gitu. Lama gitu, setengah jam. Tiba-tiba baru mau akhir-akhir baru ada lagi. Di antara film yang selama itu adegan emasnya itu cuma satu doang, benar-benar cuma satu, itu adegan yang ada kuburan di rumahnya Mandra. Wah, itu artnya Itu keren sih. Itu Di situ, perlu diapresiasi. Di situ gue akuin artnya keren, tetapi selebihnya sosok banget sih, lebih kayak ke sinetron versi upgrade doang. sampai gue tuh udah bener-bener ya setelah Mumun tayang dan gue menonton banyak film, sampai gue tuh lupa kalau ada Mumun pernah tayang di tahun ini anjir. Karena perasaan keluar setelah menonton film Mumun itu, at least ya kalau kita misalnya nih kita nonton film Menjelang Maghrib, kita menonton film Tumbal Hitam Darah Anak Melik, itu setelah keluar berkesan karena saking jeleknya film itu. Iya. Kalau Mumun ini keluar tuh gak ada kesan apa-apa. Kalau gue keluar dari film Mumun itu lebih kayak gue abis nostalgia ngeliatin cuplikan-cuplikan sinetron Mumun di YouTube tapi versi HD. Versi HD, nggak lebih ya. Oke lanjut. Cok. The Doll 3. The Doll 3. The Doll 3 ya udah 8 lah, nggak mau gue. Please dong. 9. Aku taruh di 6 deh The Doll 3. Itulah The Blind Game. Oke, kita bahas The Doll 3. Menurut gue The Doll 3 secara sinematografi, secara efek bagus sih. Kayak maksudnya efek si Winky kena pecahan kaca terus berdarah-berdarah ya kan. Menurut gue tuh cukup ngilu dilihatnya gitu. Cuman beberapa storyline-nya ya bener-bener kayak melihat film Chucky sih menurut gue. Ya ini kayak Gabungan Chucky, Conjuring. Chucky, Conjuring, dan Avengers. Karena si Winky udah jatuh dari lift, jatuh dari lantai 4. Iya, sampai menghancurkan mobil, brak. Di sauna meledak anjing, tetapi nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Ya. Kayak apa? Kayak Hulk, kayak Konstantin, kayak gue nggak tahu deh. Kayak Winky ini. Kayak Hancock dia. Apakah mungkin Winky ini adalah anaknya Alana, Ratu Iblis? Ya, kita nggak Betul, tahu. kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga gitu kan. Cuman kayak Apakah Winky ini anak Melik? untuk orang Indonesia bisa bikin film animatronik itu sebuah kemajuan lah. Maksudnya kayak itu kan full animatronik, itu bukan kayak nggak tahu sih ada campuran CGI. Tapi kita harus apresiasi karena mereka beli boneka itu mahal loh. semiliar loh. Iya. Padahal mereka bisa bikin film dengan boneka yang usang-usang aja, tetapi 1 miliarnya dibuat buat bayar scriptwriter yang bagus gitu kan. Iya. Kayaknya, tapi mereka lebih memilih buat boneka it's okay It's gitu. okay. Ya. Lanjut, tinggal 3 film lagi. Please dong yang bagus anjing. Kalian nomor 1 udah ada yang terisi nggak? Nomor 1 belum ada yang terisi ya. Belum anjing, mau nggak mau nih. 1, 2, 3. Sri Asih. Wah, ini lumayan. 4 lah gua Sri Asih.
Sri Asih. Sri Asih 4. Ya, gue juga di 4 sih. Aku 3. Aku sisa nomor 1 dan 10. Anjing gue tinggal 1 sama 5, Cok. Oke, pendapat lu AS Sri Asih? Sri Asih. Sri Asih ini bisa bikin aku penasaran dengan Bumi Langit Universe selanjutnya. Nah, betul. Itu yang Itulah. terjadi gue sama Vidya juga. Itulah dia. Nge-stalk website-nya juga gitu. Jadi kayak setelah menonton Sri Asih itu ada perasaan seperti kita menonton film Marvel gitu. Kayak kita kepengen tahu karakter ini tuh apa, apa yang akan terjadi selanjutnya. Terus kayak kita kepengen baca komiknya juga gitu. Sampai gue tuh ada di titik kayak gue kepengen baca novelnya biar gue tahu nih Bumi Langit Universe tuh kayak gimana gitu. Dan Sri Asih ini menurut gue kurangnya tuh ya paling kalau gue sih yang paling gue nggak suka banget sih di make upnya Reza Rardiannya sih. Yang ala-ala Halloween ya, yang ala-ala kostum party, make up sayap-sayap mata. Iya. Itu apa banget, padahal pas pakai topeng itu tuh udah bagus banget anjir, topeng crow itu, topeng gagak itu. Tapi overall Sri Asih menurut gue bisa dinikmati lah, cukup bisa dinikmati. Oh, kalau gue sih suka banget Sri Asih karena upgrade banget ya film superhero. Ya maksudnya nggak terlalu banyak product placement. Ada baiknya kan namanya superhero, kita fan fokus ke superhero. Walaupun ada product placement sebisa mungkin jangan terlalu kelihatan. Jangan sampai satu scene sendiri. Iya, apalagi satu scene sendiri itu sampai menyewa stand up komedian. Dua film terakhir, gue tinggal 1 sama 10. Lu berapa? Tinggal 1 sama 5. 1 sama 5. 110. Sacred Rihanna, Bloody Mary. Gue 10 sih. Udahlah ini. Gua nggak ada coy. Sacred Rihanna 2, Bloody Mary. Ya udah mau nggak mau 5. Gue tinggal nomor 1 coy. Oke, mari kita membahas Sacred Rihanna Bloody Mary. Karena satu-satunya film yang ada upside down di Indonesia ya. Karena belum pernah ada yang bisa bikin upside down Stranger Things di Mohon maaf Indonesia. ya, film ini tuh mau dibilang fantasi. Nggak tahu lah pokoknya mau kemana. Tiba-tiba si Sacred Rihanna bisa jadi tukang hipnotis. Nggak tahu deh, anjing, bener-bener anjing deh film ini menurut gue. Kayak beberapa film memang beberapa fenomena itu emang nggak usah jadi film gitu. Iya. Masalahnya di Indonesia ini dikit-dikit jadi film. Ada tokoh aneh jadi film, ada fenomena aneh jadi film, apa-apa jadiin film anjing. Iya, betul. Beberapa fenomena emang udah jadi fenomena aja, nggak usah jadi film. Pasti Sacred Rihanna ini fenomenanya apa? Fenomena dia kan menang maksudnya kayak ikut American Got Talent segala macam. Nah kalau mau filmnya film dokumenter tentang perjalanan dia. Itu harusnya, kenapa harus jadi film horor yang nggak jelas seperti ini anjing? Horor juga bukan. Horor juga bukan. Terus kayak udah deh nggak tahu, gue Karena itu pusing. jatuhnya bukan setan kan, tapi kayak apa ya? Urban legend sih. Urban Kan legend. Bloody Mary. Oke. Nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor Ya Allah, nomor 1 yang bagus dong please. Kok yang bagus dong HS. Tangan lu kalau bau Nomor 1. Walking Dead Tomate. Ya. Ya Menurut gue Walking Dead Tomate itu pantas dikasih nomor. Iya. Pantas sih, pantas. Karena ini adalah sebuah film dari PH lokal yang harus kita dukung sih. Iya, Bumi Langit Universe aja nggak kepikiran untuk mengambil dokumenter budaya Indonesia. Toraja ya. Budaya Indonesia gitu. Toraja itu kan. Toraja. Dan menurut gue kayak film itu sangat seram anjing. Gue dibuat bergidik sampai bulu-bulu tete gue rontok. Sumpah, rontok anjir setelah nonton film ini tuh kayak Anjing. mata gue bernanah gitu. Iya. Saking seremnya film ini itu. Ih, gila, serem banget sih. Menurut gue ini pantas dijadikan nomor 1 karena sespektakuler itu sih. Apalagi aktor sama aktrisnya ini underrated banget. Kayak kita nggak pernah lihat di mana-mana. Jadi kita tuh bahkan keluarganya juga nggak pernah lihat dia. Kayak tiba-tiba loh kok ada di kakak gitu. Jadi membuat kita tuh percaya seolah-olah film ini tuh asli gitu ya. Iya. Karena aktor aktris itu sangat-sangat underrated. Iya, dan kita percaya bahwa mereka dipilih bukan berdasarkan followers dan ketenaran, tapi memang berdasarkan skill acting mereka. Bukan skill acting. Apa? Skill liburan. Skill.
Oh iya, karena di situ ada kayak pariwisata gitu ya. Acting mah nggak bisa, hiburan dia. Nomor 1 masa nggak bisa acting, kita harus menguji dong. Kalau kalian cari posternya di Google Image, Walking Dead yang muncul Walking Dead yang lain. Sulit juga ditemukan. Iya, Iya. saking. Itulah film yang Ini bagus. filmnya film the real film goib. Hidden gem. Hidden gem film. Hidden gem. Jadi kayak film itu sengaja disembunyikan negara biar nggak ditiru sama negara lain. Iya. Jadi emang informasinya di internet sesedikit itu. Ibarat coffee shop ini kalau di TikTok kalau nggak ada yang bikin video ini nggak ada yang tahu Nggak ada nih. yang tahu. Kalau hidden gem coffee shop itu coffee shop di dalam gang masuk ke dalam 20.000 kilometer. Nah, itu. Emang sengaja film ini tuh di bioskop cuma tayang 3 hari. Iya. Bukan karena dia nggak laku, bukan Iya. karena pemerintah itu. Takut dijiplak. Tapi film itu dijiplak sama, tau lah kan negara tetangga kita suka ngeklaim Iya. ngeklaim budaya Indonesia. Sekarang apa? Anak-anak generasinya pada jago bahasa Indonesia. Betul. Lu tau gak sih? Tahu. Padahal kenapa mereka harus ngeklaim? Kalau mereka minta kita bakal kasih, banyak sekali yang bisa kita kasih dari Indonesia. Iya. Atta Halilintar. Iya, contohnya. Ambil Atta Halilintar. Mas Kribo di film Menjelang Maghrib. Ambil. Film Menjelang Maghrib mau ambil, Iya. ambil. Dukun di anak belik itu ambil. Ya, jadi seperti inilah ya list film terfavorit versi gue, versi Alvin dan versi AS. Tapi ini real talk satu aja, real talk. Film terbaik dan terburuk yang pernah lu tonton tahun ini. Ini ya, real talk satu aja. Di luar ini. Iya. Ini kan ya bercanda-bercandaan lah. Oke, kalau film terbaik tahun ini film horor dan film biasa. Film horornya apa? Kodrat sih. Lu Kodrat. Iya, ke Kodrat. Aku juga Kodrat sih. Hampir seimbang Kodrat dan Ivana, tetapi dari segi cerita Kodrat lebih menang sih. Iya, Kodrat tapi terakhirnya tolong dibuang aja scene-nya ya. Iya Yang sih. Ustadz Kodrat will come back itu tolong dibuang Ya aja. sebenarnya tuh cukup kaget, harusnya kita tuh pulang aja tuh pas Iya. adegan dia dada gitu. Iya, Harusnya kita kayak pulang aja. adegan dia naik motor Ustadz lalu dia balik lagi ke Kodrat will come back seolah-olah dia itu adalah eternal. Iya, kayak ini bukan Marvel gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Come back gitu. Oke, kalau film nggak horornya menurut gue yang terbaik tahun ini Mencuri Raden Saleh sih. Setuju sih gua. Kelas. Iya, Mencuri Raden Saleh juga. Mencuri Raden Itu Saleh. terbaik sih, sumpah, dari segi acting, dari segi cerita, dari segi sinematografi. Gue paling suka adegan yang dari jauh, shoot, masuk ke mobil set. Iya. Nah, itu gue nggak tahu sih gimana cara syutingnya, menurut gue tuh bagus Ya itu banget. yang syutingin apa Falcon apa? Masa sih? Dan plot twistnya kita nggak bisa tebak sih. Lu bisa tebak nggak plot twistnya? Tiba-tiba bapaknya yang jahat. Enggak kalau itu. Iya kan anjing. Terus ternyata lukisannya 2 ya. 2, iya. Oke, film terburuk yang pernah kalian lihat tahun ini yang sampai bikin mata kalian mengeluarkan lendir dan hidung kalian mengeluarkan cairan asam apa? Aku Tumbulan Anak Melik. Tumbal hitam dan anak melik. Gue Walking Dead Tomate dan Tumbal Darah Anak Belik itu sih yang paling kayak. Tiketnya langsung pengen gue kremasi anjing. Aduh, gue menjelang maghrib sih kayaknya. Tumbal darah hitam anak melik, iya sih, emang bikin mata mengeluarkan lendir. Tetapi menjelang maghrib ini dia ini loh anjing, box office anjing. Iya sih, gue harus akuin itu film terjelek banget sih di hidup gue. Kayak gue nggak ngerti ceritanya apa, tiba-tiba si Ninanya jadi astronom. Tapi secara kamera menjelang maghrib masih lebih bagus kualitinya daripada Tumbal Darah Anak Melik. Tumbal Darah Anak Melik HP-nya kayak HP Nokia N70 anjing. Tapi kameranya. somehow beberapa cast di Tumbal Darah Anak Melik itu menurut gue lebih bisa acting daripada keseluruhan cast di film Menjelang Maghrib anjing. Gak tahu ya, menurut gue kayak let's say anak di Tumbal Darah Hitam Anak Melik itu kayak anak-anaknya itu ada beberapa yang ya actingnya not bad gitu. Walau Kalau misalnya diarahin dengan sutradara betul seperti sih, Joko Anwar, itu gue setuju sih. they be good gitu. Tetapi Tumbal Darah Hitam Anak Melik ini lu lihat beberapa case-nya main di film kanan kiri kualitasnya sama aja anjing. Berarti mau siapapun sutradaranya kayak gitu-gitu aja kan Itu tapi kualitasnya. katanya mereka tiktokers Bali loh. Si Yang pemain Tumbal Darah Hitam Anak Melik. iya. Mungkin dibayarnya pakai gift singa mungkin ya. Gimana kalian penonton ADC? Semua yang kita review list ini itu udah ada di ADC. Coba kalian komen
film terburuk dan terbaik versi kalian dan atau ADC terbaik versi kalian ya. Coba kalian komentar, kita pengen tahu. Dan ya, terima kasih buat para penonton ADC juga dari sepanjang tahun ini. Berkat kalian kita menjadi reviewer terpopuler, Filler. terklip-klip, terklop-klop, tercuy-cuy, terkiu-kiu. Aneh banget. Mungkin yang terdekat di tahun depan ada Alana Anak Ratu Iblis. Yang kita lihat dari posternya aja sudah seperti poster-poster ini ya dari Pixar gitu. Mana sih posternya, penasaran gue? Ntar kita tampilin ting poster karakternya ya. Yaudahlah, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Alana. Selamat tahun baru, selamat berlibur, Anak. selamat Natal, selamat apapun itu, selamat beristirahat buat para pekerja-pekerja. Selamat berliburan. Sampai bertemu di ADC dan konten-konten selanjutnya. Bye. Bye.